Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Amelia, NIM 11870070031, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi dari mata kuliah Matematika Teknik 2 sebagai salah satu tugas ujian akhir semester. Materi yang akan dibahas itu ada hampiran Taylor yang pertama, yang kedua persamaan nonlinier dengan mode tertutup, yang ketiga persamaan nonlinier dengan mode terbuka, yang keempat eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, yang kelima interpolasi. Nah, yang pertama itu ada hampiran Taylor, Maclaurin Power Series. Deret Maclaurin ini adalah penaksiran polinom derajat tak hingga yang dinyatakan dengan fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f double aksen 0 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f pangkat n 0 x pangkat n per n faktorial. Dengan catatan deret ini mempunyai deret tak hingga, dinyatakan bahwa akhirnya itu deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi gitu. Yang kedua itu sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom ini yang berasal dari titik manapun, x sama dengan x0. Taylor series ini berawal selalu membentuk perkiraan nilai x sama dengan 0. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Rumus umum deret Taylor ini adalah fx sama dengan f x0 ditambah f aksen x0 x min x0 ditambah f double aksen 0 x min x0 kuadrat per 2 faktorial ditambah f pangkat n x0 x min x0 pangkat n per n faktorial sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 f pangkat 2 x0 x min x0 pangkat n per n faktorial. Nah, bentuk deret Taylor ini menyatakan dengan fx sama dengan ln x atau x0 sama dengan 1. Kita itu akan mencari fungsi dan turunannya untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Di sini ada contohnya ya. Jadi fx sama dengan ln x menghasilkan fx0 sama dengan ln 1 sama dengan 0. F aksen x sama dengan x per x, f aksen x0 sama dengan 1 min f per 1 sama dengan 1, f double aksen x sama dengan min 1 per x kuadrat menjadi f double aksen x0 sama dengan min 1 per 1 kuadrat sama dengan min 1. Sama kayak seterusnya, ini f double aksen x sama dengan 2 per x pangkat 3 menghasilkan f double aksen x0 sama dengan 2 per 1 pangkat 3 menghasilkan 2 tuh. Terus deret Taylor ini menggunakan ada rumus umumnya juga gitu. Yang pertama, yang ini tuh fx sama dengan f x0 sama ditambah f aksen x0 x min aksen 0 ditambah f double aksen 0 x min x0 kuadrat per 2 faktorial ditambah f pangkat n x0 x min x0 pangkat n per n faktorial ditambah ln x sama dengan 0 ditambah x min 1 min x dikurangi 1 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 faktorial x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah n min 1 faktorial min 1 pangkat n min 1 x min 1 pangkat n per n faktorial. Nah, tidak dapat mengevaluasi secara Taylor infinity, jadi kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi sehingga n derajat tertentu yang tidak terhingga bisa disebut transited Taylor series. Nah, gitu. Catatan ini konsep sama dengan perkalian polinom sebelumnya. Untuk latihan kita akan mencoba cari deret Taylor pada derajat ketiga dari fx sama dengan cos 2x dengan x sama dengan pi per 4.
ini seperti yang telah dijelaskan ya, yang ada di gambar ini. Lalu cari turunannya. Kita tuh cari turunannya, lalu masukkan ke dalam rumus yang tadi telah dijelaskan gitu. Kita tuh harus memakai deret Taylor jika bisa menggunakannya gitu, menggunakan Maclaurin. Perkiraan akan semakin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik X0. Kita juga harus memakai titik awal yang dekat dengan yang akan dipakai dan mudah untuk melakukan perkiraan. Untuk materi yang kedua adalah persamaan nonlinier dengan menggunakan mode tertutup. Penentuan akar-akar persamaan nonlinier, akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang mana menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx ini adalah nilai titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Di sini ada grafiknya menghasilkan sumbu xy, di mana pada nilai grafik garis ke atas itu menghasilkan akar. Untuk penyelesaian persamaan linier ini, mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. X sama dengan min c per m. Penyelesaian persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus abc, di mana x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Untuk metode persamaan nonlinier ini dibagi dua metode, yaitu metode tertutup dan terbuka. Untuk kali ini akan membahas tentang metode tertutup, yaitu mencari akar pada reng AB, lalu dipastikan terdapat satu akar, hasil selalu konvergen atau juga disebut metode konvergen. Untuk metode terbuka akan dijelaskan di bab selanjutnya. Untuk metode tertutup ini ada metode tabel, ada metode biseksi, dan ada juga metode regular Fals. Nah, dari teorema ini yaitu suatu reng X sama dengan AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Sehingga teorema di atas dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Di sini kan ada dua grafik nih, di mana nilai FA dikali FB kurang dari 0, maka rengnya itu akan terdapat akar. Jika FA dikali FB lebih dari 0, maka pada rengnya itu tidak menghasilkan akar. Nah, jika ini menghasilkan akar dan nilai ini tidak menghasilkan akar. Lalu metode tabel. Metode tabel ini nilai X di antara A dan B dibagi sebanyak N pada masing-masing bagian, dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti ini, akan menghasilkan nilai X dan Fx, dimana jika X-nya 1, nilai Fx-nya juga akan tetap 1 gitu, sama seperti yang ada tabel di samping. Contohnya ini seperti ini, bisa dilihat. Jika nilai X plus pangkat X sama dengan 0 dengan reng X min 1 dikali 0 akan menghasilkan seperti ini. Dari tabel diperoleh itu diantara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai Fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaian di X sama dengan min 0,6. Tapi bila rengnya itu min 0,6 dan min 0,5 dibagi 10, maka diperoleh nilai Fx-nya itu yang terdekat dengan 0 saja, pada X sama dengan min 0,5 dengan Fx sama dengan 0,0047. Untuk kelemahan metode tabel ini secara umum sulit ya, sehingga mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu metode ini digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Tetapi metode ini digunakan sebagai transaksi awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian ini. Nah, selanjutnya ini metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi reng menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana
yang tidak mengandung akar, lalu dibuang saja gitu. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh akar yang sama. Dari metode biseksi ini ada grafiknya, yang ada rumusnya ini ada C sama dengan A plus B per 2, dimana ada sumbu fx dan sumbu x. Untuk metode biseksi ini digunakan metode terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atasnya itu B, kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus X sama dengan A plus B per 2. Dari nilai X ini perlu dilakukan pencegahan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau tuliskan FA dikali FB kurang dari 0. Setelah diketahui bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Nah, untuk algoritmanya di sini ada mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya, lalu ditentukan nilai a dan b-nya. Setelah itu tentukan toleransi nilai e dan iterasi maksimum n-nya. Hitung fa dan fb-nya. Jika fa dikali fb lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak akan menghasilkan akar gitu. Lalu dihitung nilai x sama dengan a plus b per 2, lalu hitung fx-nya. Jika itu fx dikali fa kurang dari 0, maka si b sama dengan x-nya itu dan fb sama dengan fx-nya itu bila tidak a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Jika b min a kurang dari e atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka si proses dihentikan. Kalau lebih itu akan dihentikan gitu dan tidak akan mendapatkan nilai akarnya. Di sini ada contoh soal ya, sama tadi contoh soalnya. Dari nilai x e min x plus 1 sama dengan 0. Bisa dilihat hasil tabelnya ini seperti ini. Nah, di mana dari tabel itu bisa disimpulkan di mana nilai x sama dengan a plus b per 2 itu pada iterasi ke-10 diperoleh nilai x sama dengan min 0,56738 dan fx itu min 0,0066. Untuk menghentikan iterasi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum, dengan catatan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi gitu. Semakin teliti maka nilai kecil toleransi itu akan error, maka semakin besar jumlah iterasinya yang dibutuhkan gitu. Nah, yang terakhir metode regula palsi. Metode ini metode pencairan akar dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk memastikan posisi C dari akar interpolasi linier, dikenal dengan metode false position. Sama ya, dari metode regulasi palsi ini ada grafiknya dengan ada sumbu fx, fa dan x, bisa dilihat ya, menghasilkan slope sama dengan fb min fa per b min a sama dengan 0 min fa per c min a. C min a sama dengan f min fa dikali b min a per fb min fa, dan c sama dengan a min fa x dikali b min a per fb min fa. Nah, metode regula palsi ini mempunyai rumus seperti ini rumusnya. fb min fa per b min a sama dengan fb min 0 per b min x. X sama dengan b min fb b min a per fb min fa, dengan menghasilkan x sama dengan af b min f bf a per fb min fa. Algoritmanya itu sama ya kayak tadi, cuman ini mendefinisikan fungsi fx, menentukan batas bawah dengan nilai a, batas atasnya b gitu. Lalu
tentukan toleransi nilai errornya dan iterasi maksimumnya. Nilai N, hitung FA dan FB sama dengan FB. Untuk iterasi I 1 sampai dengan N atau error lebih dari E. Lalu X sama dengan FP dikali A, F min FA dikali B per FB min FA. Hitung Fx-nya sama dengan Fx, hitung errornya. Jika Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Lalu akar persamaannya akan menghasilkan nilai X. Nih contoh soal, kayak tadi sih sama contoh soalnya, bisa dilihat juga tabelnya seperti ini. Akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini dari 1 sampai 14. Ini juga sama nilai dari tadi, dari ini nilai iterasinya. Akar persamaan diperoleh di X sama dengan min 0,56741 dengan kesalahan 0,0074. Materi yang sekarang melanjutkan dari materi yang tadi. Jika materi yang tadi metode tertutup, maka sekarang adalah persamaan linier dengan metode terbuka. Persamaan non-linier ini dengan metode terbuka, kita diperlukan tebakan awal. Lalu xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasilnya itu akan mendapatkan hasil konvergen atau divergen. Metode terbuka ini ada metode iterasi sederhana, ada metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Untuk metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan nilai X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Gx ini ialah menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini gitu. Lalu metode iterasi ini mempunyai grafik seperti ini. Sebelah sini konvergen, sebelah sini divergen. Tapi mempunyai rumus yang sama, X sama dengan Gx. Lalu contoh soalnya seperti ini ya. Kita akan mencari akar dari persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 7x plus 6 dengan tebakan awal 5 dari error 0,1. Penyelesaiannya seperti ini. X kuadrat sama dengan 7 kali 6 sama dengan 0. Menghasilkan iterasinya seperti ini. Nilai errornya seperti ini. Lalu metode Newton-Raphson. Metode pendekatan menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut, sehingga titik pendekatan ke n plus 1 nya ditulis dengan seperti ini. X n plus 1 sama dengan xn min fxn per f pangkat 1 xn. Lalu metode Newton-Raphson ini mempunyai grafik seperti ini dengan f aksen x0 sama dengan slope sama dengan f x0 per x0 min x1 atau x1 sama dengan x0 min f x0 per f aksen x0. Algoritma metode Newton-Raphson ini didefinisikan dengan fungsi fn dan f aksen x. Ditentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Tentukan nilai pendekatan awal x0, hitung fx dan fx0 nya itu di sini. Untuk iterasi 1 dan sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi lebih dari e. Hitung fx nya dan f aksen x1 dengan rumus x i plus 1 sama dengan xi min fxi per f pangkat 1 xi. Akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Nih contoh soalnya seperti ini. Menyelesaikan persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x 0 sama dengan 0. Bisa dilihat
plus E pangkat min X. Lalu fx0 sama dengan 0 min E min 0 sama dengan min 1 dengan rumus yang tadi. X1 sama dengan X0 min fx0 per f aksen 0 sama dengan 0 min 1 per 2 sama dengan hasilnya itu 0,5. Contoh soalnya seperti ini. fx1 nya itu 0,5 dengan min 0,106631, jauh dari titik errornya. Jika f aksen x1 nya itu f aksen itu turunan pertama dan x aksennya itu diganti dari tadi ini 0,5, sehingga menghasilkan ini suatu bilangan yang sangat kecil sehingga akar persamaan x-nya itu sama dengan 0,56714 dari hasil ini akar ini x2, fx2, x3 dari si fungsi x3-nya. Ini hasil iterasi dari soal yang ini. Bisa dilihat di gambar. Metode scan. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Raphson ini dinamakan metode secant. Metode secant ini mempunyai rumus seperti ini. F aksen x seperti ini ya, bisa dilihat itu. Algoritma metode secant didefinisikan fungsi fx, didefinisikan toleransi error e dan iterasi maksimum n. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Sebaiknya digunakan metode tabel atau grafis konvergen pada akar persamaan yang diharapkan. Lalu hitung si fx0 nya itu dan fx1 nya itu sebagai y0 dan y1 untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan ini fxi dengan rumus ini xi plus 1 sama dengan xi min y i xi min xi min 1 per y i min yi min 1. Akar persamaannya ini adalah x yang terakhir. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan salah satu akar persamaan nonlinier fx sama dengan x2 min 5x plus 6 jika diketahui nilai awalnya itu x0 sama dengan 0 dan x1 nya itu 2,5 serta ketelitian hingga 2 desimal. Untuk step pertama itu kita hitung si fx0 nya dan fx1 nya, lalu fx0 dan sama dengan 0 kuadrat min 5 0 plus 6 sama dengan 6 akan menghasilkan fx1 sama dengan 2,5 pangkat 2 min 5 dengan 2,5 plus 6 sama dengan 0 min 0,25. Lalu step yang kedua itu kita akan menghitung nilai si taksiran yang akan akar selanjutnya dari xr plus 1 sama dengan xr min fxr xr min xr min 1 per fxr min fxr min 1. Lalu x2 nya itu x1 min fx1 x1 min x0 per fx1 min fx0 dengan sama dengan 2,5 min 0,25 kali 2,5 min 0 per min 0,25 dikurangi 6 yang hasilnya 2,5 dikurangi 0,1 dengan hasilnya 2,4. Di step yang ketiga itu seperti ini ya. Kita akan menghitung si fx-nya. Fx2 nya itu sama dengan 2,4 pangkat 2 min 5 2,4 plus 6 dengan hasil min 0,24 dengan nilai iterasi seperti ini. Si iterasi ini jadi iterasi ini dilanjut sampai mendapat nilai error mendekati 0 gitu. Nah, ini kan cara penghitungannya. Si iterasinya dapat dihentikan pada iterasi ke-9
nilainya 0. Jadi step 4-nya hitung nilai error XR, min 1. Seperti itu. Nah, sekarang metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Metode eliminasi Gauss ini adalah metode yang menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matrik ini diubah menjadi matrik. Nah, di sini ada matriknya. Lalu metode eliminasi Gauss diubah matrik menjadi matrik segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OB. Nah, di sini ada matrik biasa, lalu diubah menjadi matrik dengan menggunakan OB gitu, operasi baris elementer. Dilihat ya. Lalu ini ada contoh soal. Kita berikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1, 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 3x plus 3y plus z sama dengan 2. Langkah 1 itu penyelesaiannya kita representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks seperti pada gambar ini. Lalu langkah 2 itu buat matrik dengan menjadi bentuk segitiga atas. Kita bisa melihat ya, di sini ada hasil dari segitiga yang ada 0, 0, 0 itu menjadi salah satu bentuk dari segitiga atas yang menghasilkan x plus 5 per 2y plus 3 per 2 z sama dengan 1 per 2 dengan y plus 5 per 7 z sama dengan 9 per 7 z sama dengan min 1. Itu kita telah dibuktikan dengan langkah 1, 2, dan 3. Lalu untuk soal langkah yang ketiga itu disubstitusikan persamaannya sehingga hasil yang didapat solusinya yaitu x sama dengan min 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan min 1. Itu hasil dari yang langkah 1, 2, dan 3 gitu. Bisa dilihat ya penjelasannya di sini seperti itu. Lalu metode dekomposisi LU. Jika matrik A non singular atau matrik yang mempunyai inverse, maka ia dapat difaktorkan lalu diuraikan atau dikekomposisi menjadi matrik segitiga bawah L lower dan matrik segitiga atas U dengan cara melakukan sejumlah transformasi elementer pada baris seperti contoh sebelumnya. Yang A sama dengan LU. Algoritma dekomposisi LU. 1. Mendapatkan matrik L dan U. Menyelesaikan matrik L kurung kurawal Z sama dengan B. 3. Menyelesaikan matrik UX sama dengan Z. Di sini juga ada contoh soalnya. Berikan persamaan sistem linear sebagai berikut: 2A plus 4B plus 3C sama dengan 16, 3A plus 5B sama dengan 2 plus 2C sama dengan 12, 4A plus 6B plus 3C sama dengan 16. Penyelesaiannya tuh langkah 1 kita mengubah si sel menjadi matrik. Kita buat dulu matriknya seperti ini. Ini ada matrik A dengan nilai 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 2, 3 dengan hasil 16, 12, 12. Lalu kita dengan step 2 mengkomposisikan matrik A menjadi matrik U menggunakan metode COB yang tadi. Dengan menggunakan metode OB yang tadi bisa dilihat ya cara penguraiannya seperti ini. Ini hasil step 2. Lalu step 3 itu kita tentukan nilai Z dengan proses mensubstitusikan dengan maju LZ sama dengan B. Nih, seperti ini kita bikin matriknya dengan 2Z1 itu 16 ya sama dengan 16, Z1 sama dengan 8 sampai si 4Z gini dengan menghasilkan nilai 2.
Terus langkah yang terakhir nih, substitusikan nilai X yang merupakan solusi dengan proses substitusi mundur. UX sama dengan Z. Kita kan udah bikin nih matrik yang kayak gini. Nilai ini tuh akan diperoleh X1, X2, X3 sama dengan ABC, sehingga ABC-nya itu menghasilkan A sama dengan min 9, B sama dengan 7, C sama dengan 2. Ya, seperti ini. Untuk materi yang terakhir adalah interpolasi. Interpolasi ini berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi juga memiliki orde atau derajat. Interpolasi memiliki jenis interpolasi Lagrange, interpolasi beda terbagi Newton. Interpolasi terbagi Newton juga ada 3, interpolasi linier, interpolasi kuadrat, interpolasi kubik. Nah, di sini ada interpolasi beda Newton dengan linier berorde 1, memerlukan 2 titik. Nah, ini ya, bisa dilihat tabelnya di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Lalu interpolasi beda Newton. Interpolasi beda Newton ini ada interpolasi kuadratik di mana berorde 2 memerlukan 3 titik. Interpolasi ini berorde 2 sering disebut sebagai kuadratik yang memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 plus a1x plus a2x dengan mengambil a0 sama dengan b0 min b1xo x0 plus b2 x0 x1, a1 sama dengan b1 min b2 x0 plus b2 x1, a2 sama dengan b2. Nah, yang ketiga interpolasi kubik dengan berorde 3 memerlukan 4 titik. Dengan interpolasi derajat ini berorde ke n memerlukan nilai n plus 1 dengan 1 titik ya. Jadi semakin tinggi orde yang kita gunakan untuk menginterpolasi hasilnya akan semakin baik, bahkan teliti gitu ya. Lalu ada contoh soal nih. Jika diketahui log 2 sama dengan 0,30103, lalu log 4-nya sama dengan 0,60206, log 6-nya 0,77815, lalu log 8-nya 0,90309. Nah, berapakah log 5,5 dihitung dengan cara berorde 2 dan 3 interpolasi Newton? Step 1 kita akan mencari dulu orde 2-nya. Nah, dengan XO sama dengan 6, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2. Bisa dilihat ya, penjelasannya seperti ini, perhitungannya yang menghasilkan nilai error 0,74584 dikurangi 0,74036 dibagi 0,74036 menghasilkan nilai 0,548%. Nah, dari log 55 ini menghasilkan 0,74036. Nah, hasil itu dihitung dari hasil kalkulator. Lalu untuk orde 3 dapat dilihat X0 sama dengan 6, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 8. Nah, bisa dilihat ya cara perhitungannya seperti ini sama. Cuman ini tuh bedanya tuh ordenya ada 3 gitu. Dengan nilai error yang dihasilkan adalah 0,74180 dikurangi 0,74036 dibagi 0,74036 menghasilkan 0,194. Nah, dari log ini kita dari log 55 akan menghasilkan nilai 0,74036. Itu hasil dari kalkulator juga sama. Nah, yang sekarang adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi ini adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum
dan metode Aitken. Nah, walaupun demikian digunakan pula sebagai interpolasi berselang bersama. Misalkan FGS YX kontinu dan diferensiabel sampai urutan N plus 1 dalam interval buka A, B diberikan N plus 1 titik X0, Y0, X1, Y1, Xn, Yn dengan X tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari polinom derajat N. Nah, di sini juga untuk pemakaian praktis formula interposisi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika YX nilai yang diinterpolisikan X nilai yang berkorespondasi dengan YX. Nah, ini bisa dilihat ya, rumusnya seperti ini. YX sama dengan X min X1, X min X2, X min Xn, X0 min X dibagi ya, X0 min X1, X0 min X2, sama seperti ke bawahnya juga. Nah, mungkin dari saya cukup sekian pemaparannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.